Halo, datang lagi di kelas menulis novel. Kemarin kita udah bahas tentang teknik snowflake ya. Aku harap teman-teman udah praktek nulis pakai teknik snowflake. Kemudian kita bahas tentang teknik 10 key scenes, 10 adegan kunci. Teman-teman juga aku kira sudah praktek. Kemudian ada script structure. Teman-teman juga harus praktek ini. Kemudian ada 5 mayor turning point, teman-teman juga harus nyoba. Nah, berikutnya kita ada contoh. Nah, ini misalnya 5 mayor turning point, aku bikin satu, merasa ini peranku darinya. Kemudian sama itu cerita yang tadi itu ya, yang dengan Dev itu dan terus yang kedua turning point-nya jadi curiga dan kurang kooperatif dengan Dev. Terus turning point berikutnya agak lus dengan Raul. Terus turning point-nya mulai yakin takdir kadang begitu. Terus yang kelima Maya turning-nya merasa salah masuk kandang. Ya. Jadi turning point itu titik balik. Jadi kalau kita ulang ya, ada eksposisi, ada resignation, ada klimaks, ada falling action, ada resolusi. Nah, terus selanjutnya masih di drama 3 babak, ini tentang bagaimana kita memulai atau setup atau meletakkan pondasi ya. Jadi how to know exactly where to start your story and how to set up your premise. Jadi bagaimana tahu secara persis di mana kita mulai cerita dan kita menata premis kita. Jadi ada namanya beginning, ya kan? Permulaan, terus ada insiden, kemudian ada second half. Ini ada di act 1 ya. Ini second half itu artinya kita punya pikiran-pikiran lain di samping di samping pikiran yang pertama ketika kita mulai mendapatkan insiden itu ya. Enggak gini nih gitu ya, debat lah. Nah terus ada klimaks dari babak 1. Jadi di triak structure ini di babak 1 kita mengalami sebuah permasalahan, terus kita debat apa mau lanjut apa enggak, tapi akhirnya kita mengalami klimaks di babak 1, kita lanjut. Nah, terus disinilah ada obstacle. Ini ada halangan, rintangan si tokoh mencapai tujuannya. Kemudian ada big twist di midpoint. Nah, ini ada kesadaran baru. Loh, kok ternyata begitu ya. Tapi dia lanjut terus. Ada obstacle lagi, tantangan-tantangan lagi, ada disasternya. Ini bagian yang terburuk ya. Sehingga dia menjadi krisis dan mencapai klimaks. Klimaks dari babak 2. Nah, terus ini ada klimaks babak 3. Ini yang paling terakhir. Sebelum akhirnya dia mencapai penurunan descending action. Nah, tapi menuju ke penurunan ini, akhir ini dia tetap juga masih ada halangannya tuh, ya kan? Misalnya dia mau menerima dirinya, ya, tetapi ternyata masih ada halangan di sini. Supaya cerita nggak sama sekali blujur gitu ya, saya. Terus wrap up gitu. Nah, nanti teman-teman praktek start setup. Nih contoh, aku bikin opening image, foto bareng pelukan Bumar, closing image-nya, aku salam pelukan dengan Bumar. Gitu. Jangan lupa teman-teman menggunakan 5 indera ya, supaya si pembaca bisa melihat, mendengar, merasakan, meraba, merasai apa yang si tokoh lihat, dengar, rasakan, bau, rasai. Nah, kayak film gitu. Nah, ini kita bahas tentang pinch point. Ya. Jadi apa aja pinch point, terus kenapa kita butuh pinch point tersebut. Nih. Kita lebarkan biar kelihatan ya.
pinch point itu apa sih, gitu kan? Nah, ini Ascot structure. Nah, pinch point itu ada di sini. Nah, ini aku udah sambil kasih contoh kisah ya. Nah, ordinary world, dunia yang biasanya sehari-hari ya, ada the known, semua orang paham, biasanya seperti itu misalnya. Kemudian setupnya, status quo-nya, kemudian awareness-nya. Terus ada setelah ordinary world, dia mengalami ini, inciting incident, the call to action, the catalyst. Jadi peristiwa biasanya dari luar sih yang menyebabkan si tokoh ini lanjut perjalanan cerita. Kemudian ada refusal of the call. Jadi sempat si tokohnya itu menolak untuk melanjutkan perjalanan, ya. Tetapi setelah mulai berbagai masalah, kemudian dia tetap lanjut sehingga crossing the first threshold. Nah, jadi dia lewati titik ini nih, sehingga dia akhirnya tidak punya alasan untuk kembali. Dia punya komitmen untuk melanjutkan meraih tujuannya. Nah, terus di sini ada ujian, ada musuh, ya, atau ada teman-teman yang mendukung. Lanjut dia ke midpoint, ya. Moment of enlightenment, ada momen-momen pencerahan. Tapi dia tetap komitmen sampai akhir, ada progresnya. Kemudian approach in most cave, ya. Dia ada resistance dan struggle. Kemudian ada in most cave, dan akhirnya sampai ke final push. Nah, terus seizing the sword. Jadi klimaksnya, terus hadiahnya yang terukur, ada transformasinya, ada final incidentnya. Kemudian dia return with elixir. Dia kembali ke situasi awalnya, tetapi dengan perubahan karakter. Jadi si tokoh yang tadinya sombong, di akhir dia menjadi tidak sombong lagi, gitu. Teman-teman harus latihan praktek pinch point, ya. Ini aku kasih contoh misalnya, loh, jebule itu ternyata kok kayaknya dimanfaatkan. Terus pinch point-nya berikutnya, loh, ternyata open ke zen, kok tidak ke rahu. Itu kesadaran, enlightenment yang dia dapat. Pinch itu artinya dia nonjok gitu ya. Loh, jebul salah toko, ternyata salah toko, nonjok. Jadi si tokonya itu merasa tertonjok gitu ya. Terus loh, ternyata dia sendiri menghadapi dunia. Selama ini dia berharap ketika masuk ke lingkungan baru itu dia akan dapat bantuan, ternyata enggak. Dia toh ditinggalkan dan akhirnya harus berjuang sendiri. Terus loh, ternyata dia tidak masuk fellow, dia tidak masuk seleksi, padahal dia sebenarnya masuk kriteria gitu ya. Di pinch point itu hal-hal yang menonjok, yang mengejutkan, yang ada pencerahan di situ, ada aha momennya, ada epifaninya. Nah, terus ada yang namanya twist. Nah, bagaimana cara kita merangkai twist-twist yang esensi, ya kan? Yang benar-benar penting, dan di mana kita menempatkannya di dalam cerita untuk menimbulkan pengaruh yang besar. Nah, ini di cerita Mulan, ya, film Mulan, drama 3 babaknya, ada twist-twistnya nih di sini. Nih, sama ya tadi. Jadi kalau teman-teman lihat itu bagannya, grafiknya itu dia naik turun.
kita tuh kadang naik tegang, terus turun, naik, turun ya. Ada twist-twist. Nah, di mana kita menempatkan itu akan sangat berpengaruh kepada pembaca. Kalau kita naruhnya tepat, maka pembaca akan semakin merasa tertrigger. Nah, teman-teman harus praktek tulis. Terus lanjut ada 6 stage karakter, kita akan bahas di pertemuan berikutnya.